Tribun News Today. Halo Tribuners, berjumpa kembali bersama Memes mengesahkan berbagi informasi untuk kamu dimulai dari berita nasional. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengusulkan agar Komisi Pemilihan Umum atau KPU mempercepat pelaksanaan debat calon presiden. Hal itu sekaligus merespon keputusan Nasdem mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden yang bakal diusung di 2024. Dia menilai deklarasi Capres Anies Baswedan yang dilakukan Nasdem cenderung terlalu dini dan terkesan tidak ada progres setelah itu. Lebih jauh, Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 ini menyebut belum ada pergerakan berarti yang dilakukan Nasdem dan partai yang terindikasi bakal tergabung setelah deklarasi Anies Capres. Bahkan menurutnya, partai yang kemungkinan bergabung ke gondang dia ini bakal mengurungkan niat lantaran ketidakjelasan progres. Ia lantas mengungkapkan minimnya peluang PKS dan Demokrat bergabung. Hal itu kata dia, selain faktor dana, kedua parpol tersebut melihat efek ekor jas yang diberikan seusai deklarasi Capres Anies oleh Nasdem. Sehingga Fahri menilai bahwa pada September 2023 mendatang barulah ada pergerakan menjelang Pilpres di tahun berikutnya. Selanjutnya berita regional Tribuners. Jasad pria ditemukan warga di aliran Sungai Cianten, Desa Barengkok, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Selasa 15 November. Kapolsek Leuwiliang Kompol Agus Supriyanto menerangkan, pihaknya mendapatkan laporan dari masyarakat adanya penemuan mayat tersebut sekira pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Adapun kronologis penemuan jasad pria tanpa identitas tersebut bermula saat saksi mata sedang beristirahat dari aktivitasnya sebagai penambang pasir di sungai tersebut. Kemudian kata dia, saksi melihat seperti sosok mayat terbawa arus di Sungai Cianten dan menyangkut di saluran air. Kompol Agus Supriyanto mengatakan, setelah mendapat laporan dari masyarakat, pihaknya langsung mengevakuasi terhadap korban. Setelah berhasil dievakuasi, korban tanpa identitas tersebut langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang. Lebih lanjut, Kompol Agus Supriyanto mengungkapkan kondisi korban saat ditemukan tanpa busana dengan badan atau tubuh membiru dan mengalami robek 1 cm di pelipis mata sebelah kanan. Selanjutnya berita selebriti Tribuners. Sutradara Fajar Nugros menggarap 2 film terbaru tentang kereta api. 2 film itu yakni film pendek berjudul Strangers with Memories dan film dokumenter berjudul Bergerak dengan Bahagia, Bergerak untuk Indonesia. Untuk film pendek Strangers with Memories ini dibuat di dalam kereta dan stasiun dengan menggait artis Shalima Hakim, Abizar Al-Ghifari, dan Yusuf Mahardika. Film pendek ini dibuat dengan nuansa romantis yang diambil dari sudut pandang penumpang dan petugas PT KAI seperti masinis, staf bagian lost and found and customer service on train. Sedangkan Bergerak dengan Bahagia, Bergerak untuk Indonesia merupakan film dokumenter yang menggambarkan cerita-cerita di balik layar operasional dan perjalanan kereta api, serta testimoni para penumpang dan petugas di berbagai lini dan tingkatan. Adapun kedua film ini digarap berdasarkan cerita dari Fajar Nugros setelah 16 jam mengumpulkan data tentang kereta api. Untuk diketahui, film ini merupakan produksi dari PT Kereta Api Indonesia dan KAI Komuter. Direktur Utama PT KAI Persero Didik Hartantio mengatakan 2 film ini diproduksi untuk memberitahu kepada masyarakat perbedaan kereta api dahulu dan saat ini. Selanjutnya berita olahraga Tribuners. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan mengatakan 2 calon pemain naturalisasi Indonesia, Jordi Amat dan Sandy Walsh, akan segera disumpah oleh Kemenkumham sebagai warga negara Indonesia. Untuk itu Iriawan meminta kedua pemain tersebut untuk datang ke Indonesia. Hal itu diungkapkan dalam akun Instagram pribadinya dengan mengunggah foto kebersamaan dirinya bersama Jordi dan Sandy. Dengan pencapaian ini, pria yang akrab disapa Iwan Bule tersebut pun turut mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu proses naturalisasi Jordi dan Sandy. Dengan demikian, Sandy dan Jordi dipastikan bakal didaftarkan untuk bisa membela timnas Indonesia pada Piala AFF 2022. Pasalnya, pendaftaran Piala AFF 2022 baru akan ditutup pada 20 November mendatang. Sementara itu, 1 pemain naturalisasi lainnya yakni Shaine Patinama dipastikan tidak dapat memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Proses naturalisasi pemain asal Belanda tersebut masih harus melalui rapat paripurna DPR RI, mendapatkan SK Presiden dan terakhir pengambilan sumpah. Demikian tadi 4 informasi terkini yang menarik untuk kamu ketahui. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Tribun News Today hanya di Tribun News Podcast, Spotify, dan YouTube channel tribunnews.com. Memes pamit, sampai jumpa. Tribun News Today.